ورضي الله تبارك وتعالى من ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابتي وقرابتي رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسعك ربي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو النبي الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأخوان مقتربين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق والنعال وعشري سواك عند القلوب العاجزين والوفي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا يسر اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sallama tasliman katsira. Ba'du. Segenap jamaah Masjid Jami' Al-Musannifiyah yang kami hormati dan kami cintai, wabil khusus tentunya para asatizah, para orang tua kita, pengurus semua. Alhamdulillah wa syukurillah di malam yang ke-8 ini di bulan Zulqa'dah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di tempat yang mulia. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena istighfarnya malaikat ketika kita berada di dalam masjid. Kita buka, kita awali silaturahmi kepada seluruh keluarga kita, baik ibu kita, bapak kita, kakek nenek kita, mungkin juga guru-guru kita, teman kita, sahabat kita, jamaah kita yang kita kenal, kita ingat, kita bisa sebut nama mereka. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was shuhada was salihin wal ulama il amilin ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina jaddatina wa ustazina li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan almarhum almarhumah.
Dan yang baru saja dipanggil oleh Allah tadi sekitar jam 2, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Thoyib Izzi. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal baiknya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat juga penyakitnya dengan pada ini. Dan juga mungkin ada di antara jamaah kita, warga RW 10, mungkin Pak Haji Rahmat, ada yang pergi haji. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan pergi dan pulangnya, membawa haji yang mabrur ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Halaman 40 masih bab marah, baris kedua dari bawah. Wal hakim. Wal hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hakim innal ghadaba misamun min nari jahannam yadauhu Allah ala niyati ahadikum la tara annahu iza ghadiba ihmarrat anhu wa arbada wajhuhu wantafahat audajuhu wa Tirmizi linnari babun la yadkhulu illa man saqa ghaizuhu bisakhatillah wa Tabrani man dafa'a ghadabahu dafa'a Allah anhu azabahu wa Ahmad wa Abu Daud innal ghadaba minas syaitan wasyaitan khuliqa minan nar wa innama yudfa'u bil ma'i annar fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Alhamdulillah, syukurillah. Jadi pada malam ini, malam ke-8 jamaah haji kita, alhamdulillah. Kita kalau doain orang, insya Allah pahalanya besar. Bagi orang itu nggak tahu kita doakan. Jadi kalau kita berdoa, orangnya nggak tahu, nggak minta, itu pahalanya besar. Kita sebutkan nama orang-orang yang meninggal, pahalanya besar. Dia nggak minta, ya. Nah itulah pahala. Makanya orang yang duduk di majelis taklim itu sangat beruntung sekali. Karena orang yang duduk di majelis taklim itu pahalanya besar dan tidak dihisab. Tidak dihisab. Meskipun dia datang, kemudian dia senderan, kemudian dia pulas, selesai pengajian bangun, pahalanya sedap. Ame yang melek. Oh kalau begitu akan tidur, Ustaz. Iya nggak apa-apa, tidur aja.
Ya umpamanya semacam itu, karena kan dia datangnya dari rumah kan nggak pules, datangnya dari rumah sehat, oleh ya itu. Isyhadu, saksikan para malaikatku, aku sudah ampuni semua yang ada di Masjid Jami Al-Musannif ya. Malaikat bilang ada yang tidur, kasih, karena dia niatnya bukan mau tidur di masjid. Ya, karena ketiduran. Ya, ketiduran. Ya, alhamdulillah. Kalau sholat dihisab atu-atu. Pertama dihisab airnya, suci apa enggak? Ini suci menyucikan apa cuma suci doang? Suci tapi tidak mencucikan. Kenapa? Enggak ada 2 kula umpamanya, enggak ada 200 liter. Kalau suci menyucikan kan ada 200 liter lebih. 2 kula. Dilihat airnya dulu, ini air suci menyucikan apa enggak? Terus dilihat lagi dari apa? Ya. Dari sholatnya, dari rukuk dan sujudnya, semua itu dihisab. Ya. Begitu juga sedekah, ya, dan lain sebagainya. Kalau duduk di majlis taklim, alhamdulillah, bisa. Yang bisa menerangi kubur kita kan duduknya di majlis taklim. Yang kedua, banyak baca Quran. Yang ketiga, banyak sholat tahajud. Yang keempat, banyak sedekah. Banyak sedekah. Orang yang mati pengen dihidupin lagi tuh. Tujuannya apa? Ya Rob, kalau engkau hidupkan saya mau sedekah. Nah, kenapa bukan dari hidup aja? Ya, waktu hidup, kenapa kagak sedekah? Ya, kira-kira kita kalau kencing di mana-mana bayar nggak? Bayar 2.000. Nggak apa-apa, kita biasakan aja. Pokoknya setiap ke masjid kita bawa duit 2.000, masukin di kotak. Masih nggak ada duit 2.000. Kalau nggak ada pinjam sama bini kita, sama anak kita, sama siapa? Mau mana? Mau ke masjid? Pinjam dong 2.000-an. Wah, kedikitan be. Udah 5.000. Umpamanya gitu. Bawa. Itu bakal tabungan akhirat kita. Nggak bakal kurang, nggak bertambah. Nggak bakal kurang, nggak bakal miskin kita. Ya, dibiasain nggak apa-apa 2.000. Jangan gede-gede, ntar jadi males. Ya, dibiasakan, insya Allah. Ya, itu. Ini kan kadang-kadang ada kas masjid sampai ratusan juta. Buat apa gue masukin tuh masjid aja kasih ratusan juta. Mau kas masih duitnya 1 miliar kayak 2 miliar kayak, ya kita sedekah tetap aja. Itu, alhamdulillah. Nah, itulah. Jadi setelah orang pada pergi haji, ya kita korban. Korban itu innamal a'malu binniyat. 7 tahun yang lalu, ya, seorang pemulung korban 2 ekor kambing di Masjid Ittihad. Viral. Allah ganti 1.000 ekor kambing. Luar biasa. Ikhlas. Dia nabung. 7 tahun lebih dinabung. Pemulung, tukang mengutin botol. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, dia punya ras. Tukang buang sampah pergi haji, ngumpulin duit 35 tahun. Jadi kalau kita pergi haji sekarang nih, kan bayar 25 juta. Mudah-mudahan ongkos naik haji ini, Prabowo mau turunin dah, terlalu mahal. Coba aja 20 tahun kita baru berangkat. Nanti duitnya dikemanain kalau nggak dipakai buat bikin ini, pemerintah pakai. Sampai sekarang kan pemerintah pakai duit haji. Nah, kalau nanti kita kumpulin lagi 5 juta orang kali 25 juta kali 20 tahun. Wow, berapa triliun itu? Nah, itu nggak apa-apa, kita bayar. Kalau punya duit. Kalau enggak, kita nabung. Jadi mudah-mudahan kita berpahala besar. Baiklah, itu sebagai muqaddimah Imam Hakim dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal ghadaba
Maisamun, sesungguhnya marah itu suatu alat patri minari jahanam, dari neraka jahanam. Alat patri, dulu ada tukang sordel, untuk patri yang bolong, yang sobek, alat patri itu. Ya, dipanasin dulu tuh, baru itu marah, itu alat patri itu di neraka jahanam. Ya, kalau sekarang tukang sordel udah nggak ada. Ya, tukang sordel, ya tukang apa, ya macam-macam udah banyak yang hilang. Ya, tukang sol sepatu juga ada atau dua masih ada. Ya, itu alat patri dari neraka jahanam. Yadha'uhu, ya, itu neraka jahanam. Ya, Allah meletakkannya dalam hati perasaan seorang. Tidaklah kamu melihat seseorang jika marah. Orang kalau marah itu hubarat, maka ainuhu, matanya merah. Orang kalau marah matanya merah. Ada itu di film India, Dharmendra namanya, kalau marah matanya merah. Ya, umpamanya gitu, lagi marah dia, ya, orang dibanting. Jadi orang itu marah, matanya merah, bukan sakit mata, berubah. Kenapa? Tegang. Ya. Wa arbada wajuhu, dan wajahnya itu pun juga nggak enak dilihat. Orang kalau lagi marah mukanya nggak enak dilihat. Kita dulu waktu sekolah, guru marah sama bininya, masuk ke dalam kelas, kerjain halaman 1 sampai 15. Wah, tahu-tahu dia aja. Ya, padahal kemarin kagak dibilangin, ada ulangan. Ya, lagi kesel dibawa-bawa ke sekolahan. Jadi kita kalau lagi kesel ya jangan bawa-bawa. Ya, itu. Ada guru marah dibawa ke sekolahan. Ya, itu. Tahuan. Ya. Dan tegang urat-uratnya. Ya, orang marah. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang sangat baik. Mau pergi ke masjid diludahin sama orang. Ya kan sering kita dengar, diludahin. Wah, lah. Alhamdulillah, gosok aja. Bisa nggak kita kira-kira lagi mau sembahyang, orang ludahin langsung tuh. Lo nantangin ya. Wajar lo. Ya. Ntar gue bilangin lo Hercules. Ya. Marah. Diludahin langsung. Saya juga pernah marah ketika orang ludahin. Karena dia nggak sengaja. Orang naik motor beludah, kira-kira ludahnya terbang nggak? Ya, tuh. Kena motor gue. Kalau beludah hati-hati dong. Tuh motor gue, untung kena motor gue. Maaf deh Pak Haji, maaf Pak Haji. Ya namanya manusia, saya kan bukan nabi. Marah juga kan, nyoba kena gitu. Nabi nggak marah. Diludahin sekali nggak marah, 2 kali nggak marah, 3 kali juga nggak marah, sampai 4 kali. Mana yang ngeludahin nih? Cari-cari. Siapa ya Rasulullah? Yang biasa ngeludahin saya. Sakit ya Rasulullah. Tuh, sakit dibawain makanan. Padahal yang suka nyakitin kita. Nah itu contoh, bisa nggak kita begitu? Ya, nggak bisa. Ya, marah itu memang sifat manusia. Ya, kemarin kan yang saya ceritakan, istri saya pagi-pagi marah.
Marah-marah, pohonannya pada hilang daunnya, ada ngelawis-rawis, ya. Ternyata bukan orang, jam 12, kambing 5, makanin pohonan yang depan rumah saya itu. Habis. Saya panggil tuh, Nada, turun dah. Mama marah-marah tuh. Ya. Orang lewat aja, siapa gitu. Ah, buka CCTV, tarik, jam berapa itu. Ya. Iya mah, nih kambingnya 5 ekor. Nah, ada tuh di video saya ada tuh, direkam. Ya. Kambing mana 5 ekor gede-gede. Kambing siapa itu? Ya kambing kuburan emang, tapi saya belum tanya punya siapa itu. Ya, lewat. Ya, nah nggak biasa-biasanya kambing lewat. Ya, nah habis punan kita, pohon apukat, pohon garibang, pohon pandan habis. Ya, tuh kambing. Tadinya kan kita nuduh orang. Ya, gitu. Tapi setelah tahu, ya astagfirullahaladzim, kambing, ya Allah kambing. Ya, di ngapain lewat malam-malam gitu. Tuh. Ya. Marah. Siapa sih yang kagak marah kalau punan yang disayang di depan habis? Ya, gitu. Berapa sih? Ya, setelah tahu duduk persoalannya kan, ya marahnya hilang. Ya, itu kembali lagi. Jadi contoh Rasulullah ini, Rasulullah kan nggak pernah marah. Ya, hijrah ke Taif ditimpugin. Ya, sampai palanya bocor, berdarah. Ya. Malaikat kesel banget, turun malaikat. Ya Rasulullah, izinkan saya hancurkan ini penduduk Taif. Semua. Kata Rasulullah, jangan. Kalau mereka kagak beriman, kan nanti bapaknya, ibunya. Kalau bapak ibunya juga nggak beriman, anak cucunya. Tuh. Anak cucunya. Datang 2 orang ulama dari Yaman, dari Taif. Suruh baca doa. Yang orang dari Yaman nggak mau. Wah, saya nggak pantas saya. Mendingan yang dari ini, dari Taif. Kenapa? Karena orang Taif didoain sama Nabi. Sedangkan dari Yaman kagak. Dari Taif tuh. Didoain sama Nabi. Kalau nggak bapaknya, ya anaknya. Kalau nggak cucunya. Akhirnya kan Islam semua mereka. Itu. Ya, itu doa Nabi. Ya, penduduk Taif. Ya, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Doa Nabi. Ya, doa Nabi, doa para wali itu mustajabah. Ya, wali-wali Allah itu mustajabah. Ya. Syekh Abdul Ghani Martapura itu kalau ente mau pasang di rumah, yang pegang tungkat, taruh pasang di depan. Insya Allah motor ente itu kagak bakal hilang lah. Karena kalau ada orang jahat, dia pasti ketok-ketok tuh pakai tongkatnya. Padahal orangnya udah mati. Ya, tuh, orangnya udah mati. Ya. Ya kan orang mati masih bisa juga nolong orang yang hidup. Itu Habib Ali Al-Habsyi, Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus kan, di luar Batak, mana semua kan bisa kasih makan orang yang hidup ribuan. Udah mati kan orangnya. Tapi kan yang ziarah, nggak ngasih duit yang ziarah. Tapi kan orang dagang sepanjang jalannya kan dengan sebab, iya, gitu. Itu orang mati. Ya, tuh. Jadi memang kita harus mengendalikan marah kita. Sebab marah itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Ya. Orang kagak salah. Kita lindas sama motor. Ya memang dia begal. Diseksa sampai mati. Itu berat resikonya. Ya, berat. Ini kan banyak terjadi begitu. Ya memang kita nggak tega juga kalau lagi orang dicelurit, di apa.
Mana menteng dalam. Ya, 4 orang. Sampai motor ketahuan. Diteriakin. Yang teriakin ditembak. RW 15. Malam minggu kemarin. Masuk pelurunya. Buangin pelurunya aja itu sampai 30 juta. Tuh. Jadi orang maling sekarang kan nekat-nekat. Ya. Nah kiranya besok ketangkep tuh. Kan kita dendam juga. Kalau ketangkep pokoknya gue bacok dah, gue patahin kakinya. Ternyata kan bukan dia yang nembak. Orang lain lagi masuk. Itu. Berarti kan kita nggak punya kesalahan sama orang itu. Ya, nggak punya kesalahan. Ya, dia punya salah sama orang. Ya. Dulu pernah tuh di Kayu Manis. Ya. Ada 7 orang. Maling motor dibakar, hidup-hidup, dibeliin bensin. Nah ini berat. Ya. Marah boleh. Ya. Kalau ente mau bacok maling, ente mau apain maling, ente tangkap sendiri. Ente tangkap sendiri, ketika dia lagi bawa motor, ente pegang, ente bacok kakinya, nggak apa-apa. Ya. Nah kalau udah nggak berdaya, Nabi suruh kan jangan. Apabila orang udah nggak berdaya, jangan dibunuh. Perempuan nggak boleh dibunuh, anak kecil nggak boleh dibunuh, orang tua nggak boleh dibunuh. Apalagi orang udah minta maaf, minta ampun, jangan dibunuh. Itu akhlak Nabi. Ya kan sering maling itu, ampun pak, ampun. Masih juga dihajar, gelebak tuh. Itu nggak apa-apa. Tapi nanti ada hisab, ada pengadilan akhirat. Ya, itu. Biarin aja dah yang lain deh, yang kagak ngaji. Kita yang ngaji ini udah dengar ustadz. Ya, biarin deh yang nggak ngaji aja deh. Kita. Udah. Nabi ditimpugin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunin, maafin tuh yang tadi nyakitin saya, nimpugin saya. Dia doain sama Nabi. Ya, bukan disumpahin. Gua sumpahin lo pokoknya susah terus. Ya susah terus seumur hidup. Tapi enggak didoain. Ya, ini akhlak Nabi. Kita lagi belajar marah. Bagaimana untuk mengendalikan tuh gitu. Ya. Itulah. Jadi mudah-mudahan kemarin kita udah jelasin juga ya, namanya orang berkeluarga kan marah, suami sama istri marah. Ya. Berantem, jangan dilawan. Kalau bini jangan dilawan. Bini ngomongnya 10, laki ngomongnya atuh. Pop ngomongnya ya. Dia ngomong atuh. Apalagi dia ngomong kita ngomong. Enggak, mati tuh burung di atas. Burung perkutut mati tuh. Ya, kenapa? Ya dua-dua tambangnya keras, ya kagak turun-turun. Mesti kan tambangnya yang ngatu keras, yang ngatu endor turun begitu. Yarin aja bini kita ngomong begini, yarin aja. Ya, ntar jadi capek sendiri, orang lagi marah. Ya, matanya merah, tegang. Wah, gitu. Tadi lagi itu ya udah, baru kita bilang, udah mah, itu. Baru kita jelasin, enak. Ya, nggak selesai. Ya. Nah, itu mengendalikan. Imam Tirmizi, linar babun la yadkhuluhu illa man sappa ghaizuhu bisakhatillah. Di neraka itu ada pintu. Ada pintu yang tidak akan masuk kecuali orang yang tidak bisa mengendalikan marahnya. Ya. Jadi ada pintu neraka, orang yang nggak bisa mengendalikan marahnya. Meskipun yang nembak orang, tapi kan yang nyuruh Sambo. Ya. Dia suruh. Dia nggak nembak, tapi yang nyuruh kan. Ya. Yang nyuruh. Ya. Nah itu berat.
ya, yang nyuruh. Ya. Jadi itu yang masuk ke dalamnya, kecuali orang-orang yang memuaskan marahnya. Allah murka tuh. Jadi pintu neraka, ada pintu neraka babu sakor, khusus bagi orang yang kagak sembahyang. Jadi orang yang hidupnya kagak sembahyang, atau sembahyangnya juga ogah-ogahan, ya dimasuk dulu tuh, ya, di neraka sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dulu waktu aku tinggal di Menteng Atas, aku kagak sembahyang. Mana nih si Fulan nih? Warga gua kurang nih, kagak ada nih. Nah itu. Ada babu neraka sakor. Pintu. Meskipun neraka ada 7, tapi banyak pintu-pintu. Ada pintu orang pelit. Umroh berkali-kali. Sholatnya rajin, tahajudnya rajin. Tapi nggak pernah mau ngorban. Sayang dia. Kan udah kemarin, tahun kemarin. Tuh, orang kaya. Tuh, ada tuh tempatnya orang pelit. Karena orang pelit itu nggak bakal masuk surga. Al-bakhil la yadkhulunal jannah. Orang bakhil, orang pelit, kikir, la yadkhulunal jannah. Tidak bakal masuk surga. Walau zahidan, meskipun ibadahnya bagus, ahli ibadah, sampai jidatnya hitam, ibadahnya luar biasa, tapi pelit, ya, ada anak yatim, pore-pore bodoh, pore-pore kagak tahu aja, itu, ya, pokoknya pelitnya kayak buntut kasiran dah, udah pelit banget dah, udah, ya. Padahal di dalam harta kita ada hak fakir miskin. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Minta. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa lo? Enggak, kira-kira Pak Haji mau sedekah enggak? Sedekah. Enggak. Nggak mau dia. Padahal di dalam diri dan dalam harta dia itu ada hak fakir miskin. Baik diminta ataupun tidak diminta. Itu diminta, nggak dikasih. Ya. Kalau dikasih berarti harta dia watu tohiruhum. Jadi bersih. Jadi suci. Ya, tuh. Makanya siapapun yang berada di depan pintu kita minta sedekah, jangan ditolak, siapapun dia. Itu gede pahalanya. Dia mau main gitar kek, dia mau barong kek, jangan qaulun ma'rufun, ucapan yang baik lebih dicintai Allah daripada sedekah tapi nyakitin. Belum sedekah haji udah nyakitin. Maghrib, ondel-ondel lewat. Biarin aja. Ya kalau di tempat saya ada tuh, mau maghrib 5:30, panggung banget. Biarin aja. Itu. Ya artinya ngerugiin kita. Jangan kita omong ucapan yang baik lebih dicintain Allah daripada lu sedekah tapi nyakitin. Tuh. Nggak boleh. Makanya kalau orang mau sedekah, mau ngorban, nggak boleh minta. Nggak boleh minta. Haji Rahmat, saya mau ngorban di kambing. Ini gede nih, kambing saya beli ini 5 juta. Tapi ntar saya kasih paha belakang ya Haji Rahmat ya. Nggak boleh itu.
Lu potong aja sendiri deh. Ya. Artinya kalau kita udah ngorban, udah hak panitia. Udah hak panitia. Mau dikasih 10 kek, mau dikasih 20 sapi, umpamanya kan gitu. Ya kalau kagak puas, ya ada juga kan orang yang ngambek kagak puas. Gua ngorban sapi. Dibawain cuma segini. Nah, hilang tuh pahalanya. Ya maaf ya hilang tuh. Ya, artinya dia ucapannya udah nggak bagus sedekah, tapi ya dia ngomong cuma bininya doang. Panitia denger nggak? Panitia denger nggak? Enggak, tapi Allah tahu nggak? Ya kan Allah yang turunin tuh. Ya, Allah tahu, tapi panitia nggak tahu, dia ngomong bininya. Udah nama, tahun besok kita gagal ngorban di masjidnya lagi dah. Ya, kita pindah dah. Pindah malah lebih dikit lagi. Umpamanya kan gitu. Ya, nah orang kagak kenal. Umpamanya. Ya, kan boleh juga dijelasin begitu, Haji Rahmat ya, sama Om. Umpamanya ada yang minta tuh nggak boleh kata Habib Ali. Jadi kalau kita mau korban, udah ikhlas saja. Ya, ada yang dibawain nggak mau. Udahlah, jangan bawain saya. Ya, sudah korban gitu. Ya, nah kalau pakai minta, ya. Saya paha yang belakang ya, artinya dikit aja. Ya, aneh gitu. Ya. Artinya itu ya nggak boleh ya. Udah hak panitia. Ya, udah ikhlas. Karena kita ngorban udah kasih. Ya. Nah, itu. Jadi itulah ya, hati-hati ya, karena ada pintu-pintu neraka yang memang udah disiapin bagi orang yang memuaskan amarahnya. Ya, kan sering gitu memuaskan amarahnya. Ya, gitu. Kalau ini kan sekarang lagi ramai-ramainya nih, ya. Ya, pejabat ame preman. Ya, gedung sate Bandung mau dibakar, ditungguin sama Jawa. Wah, ramai lah kalau kita lihat di itu ya. Yang manas-manasin juga ada kan. Itu yang suka channel-channel itu tuh. Ya, itu ya sesama kita ya udah agak luar biasa dah, mau dijadi kemana ini ya, itu ya tawuran apa kemarin, tawuran dari tahun jebot kata orang tuh, Berlan Manggarai ya, Menteng tuh dari tahun jebot tuh udah susah banget dah diatur lah. Kemarin malam apa itu berantem lagi? Hah? Oh semalam, bapaknya ikut, ibunya ikut, ya semuanya ikut, caca Allah. Ya gitu, tuh nggak bisa nahan marahnya. Ya, coba ada kayak orang yang berani, udah masuk semua, biarin aja dia sini. Ya, kecuali kalau diserang batas Manggarai kita hajar. Kita dari Manggarai tetap diam di tempat. Ya, seperti perang Handak. Kita nggak usah keluar, kita tetap aja. Ya, kalau dia lewatin parit, kita bunuh. Gitu, berarti dia udah masuk ke arena, udah lewat. Nah, itu batas. Ya batas negara kan ada, batas negara. Ini batas kampung kita ini Manggarai ini. Ya, sampai situ jembatan. Kalau dia ini, udah masuk ada semua. Ayo masuk. Nah, kan ini kagak ada. Saya ngurusin orang berantem dari Manggarai Berlan itu dari tahun 95. Waktu Pak Darmawan jadi Kapolsek, sekarang udah jadi Jenderal bintang 2. Makanya saya suruh apa aja, kadang-kadang mereka mau. Ya itu. Ya. Coba. Emang siapa? Saya itu coba. Damain di pintu air pernah tuh. 3 Kapolres. Timur, Pusat, Selatan. 3 Kapolres datang di pintu air. Itu saya yang bicara. Kalau mungkin ada yang masih itu tuh ingat. Ya. Saya suruh bikin tur. Bikin tur deh. Biar Kapolres bantu. Nih, pejabat nih pada bantu nih, wali kota nih, bantu. Bikin tur, 5 bis. Berlan, Manggarai, Menteng Jaya. Tuh. Tur. Belum lama, baru sebulan tur, berantem lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah mah nggak bisa, udah. Ya, tuh. Coba.
Itulah, ya ini kita lagi belajar marah, artinya ya udahlah bisa mengendalikan orang lain aja. Ya, gitu. Ntar dibawa jadi di barak tentara lagi, ya. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, innal ghadaba minasyaiton, wa syaiton khuliqa minan nar, wa innama yutfa'u bil ma annar fa iza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya marah itu dari setan. Dan setan itu ya diciptakan, dijadikan dari api. Setan kan sombong. Nepok dada dia. Ketika Allah suruh sujud sama Adam, Nabi Adam. Nepok dada dia. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku lebih mulia, diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Khalaqtahu min tin, khalaqtahu min tin, dari tanah. Unsur api lebih mulia, itu kata setan. Marah Allah dibalikin. Ukhruj, keluar. Keluar tuh. Ya, api. Kan dulu saya udah pernah ceritakan, ya. Bumi sombong. Bergerak deh. Maka Allah tancapkan gunung. Jadi Allah tancapkan gunung biar bumi kagak bergerak. Gunung sombong juga. Ya, toh. Ayo bergerak loh. Kagak bergerak. Kata gunung, ngomong juga. Nah gunung kan dari batu. Ya tanah lembek, kagak bergerak dia. Besi. Datang, hancurin tuh. Ya, gunung. Jadi jalan tol. Ya, hancurin. Cipularang. Oh. Besi. Ya besi kan juga bangga juga, hebat. Datang api. Ya, besi dapat dikalahkan oleh api. Allah, api dapat dikalahkan oleh air. Api itu kan panas. Maka untuk memadamkannya di sini dikatakan fa iza ghadiba ahadukum falyatawaddo, dengan wudu. Dengan wudu air, lagi marah, lagi panas. Ya udah berwudu deh. Biar panas itu turun tuh. Karena setan itu selalu membisikkan ini tuh. Ya. Qabil sama Habil kan yang dibisikin tuh kan. Udah bunuh aja tuh Habil, ntar lo dapet bini 2. Ya, terus dibisikin. Tapi setelah udah dibunuh tuh Habil, setan lari, nyesel tuh Qabil. Ya karena setannya udah kabur. Ya, udah nggak ada, hilang, nyesel dia. Ya Allah, kenapa ini orang ngebunuh nih? Adik gue sendiri, digendong-gendong, sampai 7 hari, 7 malam. Ada yang 3 hari riwayat tuh. Ya gendong-gendong. Ya. Nyesel dia dibawa ke sono kemari. Tuh, kenapa setannya dah kan? Setannya dah kabur. Air dapat dikalahkan dengan apa? Dengan angin. Dengan angin tuh. Angin dapat dikalahkan dengan sedekah diam-diam. Tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Tuh. Jadi kita yang orang yang sedekah diam-diam lebih hebat dari bumi, lebih hebat dari gunung, lebih hebat dari besi, lebih hebat dari api, lebih hebat dari air, lebih hebat dari angin. Kenapa? Orang yang sedekah diam-diam, tangan kanannya, kirinya nggak tahu. Artinya apa?
Orang nggak perlu tahu, percuma orang tahu. Yang ngasih pahala kan bukan orang, yang ngasih pahala Allah. Tuh. Masukin yang biru. Biru berapa duit? Kalau abu-abu, wah iya, ya, masukin, ya. Orang udah pada masuk semua nih, ya. Maghrib, tinggal dia doang sendiri, nah dimasukin. Malaikat mohonkan ampun, Allah lihat, nah itu yang bisa mengalahkan semua. Artinya sedekah nggak perlu orang tahu. Ya cukup kita. Orang tahu bagus, orang nggak tahu lebih bagus. Hamba Allah 500.000, udah cukup. Hamba Allah 200.000 pahalanya untuk bulan. Alamatnya RT 1 RW 10 nomor 39. Nah itu. Ya nggak usah, cukup hamba Allah. Bapak ibu kita langsung sampai pahalanya tanpa kita niatin. Tapi kalau 2.000 nggak sampai. Nah, buat kita doang juga kadang-kadang kan juga sebatang. Rokok Samsu batang berapa? Tuh buat kita aja apa gitu. Ya nggak apa-apa. Insya Allah jadi berkah. Nanti kita lanjutin lagi ya sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat saya, buat para jamaah mudah-mudahan ini Ustaz Rohadi langsung live lihat ya, mudah-mudahan ya ada berkahnya juga ya, insyaallah ya. Sekarang udah tanggal 8 Zulqaidah ya, mudah-mudahan orang yang berniat ya bisa beli sapi kambing ya, mudah-mudahan ya, jangan terburu-buru ya, semuanya itu adalah tergantung pada niat kita. Insyaallah ada rezekinya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وعلنا أشرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع بين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد العبد وآله وصحبه داد طمس صحبه والحمد لله في البد. الحمد لله. قبل.